Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 28 bulan 3 tahun 2021. Kita kembali bertemu di ibadah online di penghujung bulan Maret Prapaskah. Mari kita saati berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menaungi kami, memimpin sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar. Perenungan firman Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya, yang sepakat katakan amin. Salam sehat selalu. Di Prapaskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan dengan tema kasih Tuhan dan pengampunan. Kita akan baca segera di Injil Lukas pasal 6 ayat 27, demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Banyak di antara orang Kristen yang merasa diri tidak sanggup jika harus mengasihi musuh. Memang dengan kekuatan sendiri, niscaya sangat sulit kita lakukan, bahkan tidak mungkin kita lakukan. Saat ini kita mengampuni, besok kita udah benci kembali. Tapi kalau kita memakai kekuatan Roh Kudus, tentu kita akan bisa mengampuni. Itu sangat bisa dimaklumi. Mungkin kita mengatakan secara manusiawi, mana mungkin saya mengampuni dan mengasihi musuh yang selalu menganiaya verbal terhadap saya, yang selalu melecehkan harga diri saya, yang selalu menghina saya, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak alasan kita untuk tidak berbuat baik kepada orang, begitu banyak alasan untuk kita membenci seseorang. Tapi firman Tuhan hari ini jelas mengatakan, kasihilah musuhmu. Sangat tidak, secara logis tidak mungkin. Apalagi dikatakan berbuatlah baik. Banyak sekali orang saat dia benci kepada seseorang, saat dia tidak bisa mengasihi, bahkan dia ingin melakukan sesuatu yang sangat berdosa terhadap yang dikatakan musuh, yang dikatakan orang yang jahat kepada dia. Kenapa justru firman Tuhan memerintah kita, perintahkan kita untuk berbuat baik kepada musuh kita. Musuh kita artinya seseorang yang memusuhi kita, seseorang yang membenci kita. Dan itulah perintah firman Tuhan. Di Jumat Agung, bagaimana seorang anak manusia yang bernama Tuhan Yesus memikul salib di Via Dolorosa menuju Bukit Golgota. Dia menebus setiap kita melalui pencurahan darahnya yang sangat mahal, yang tidak tergantikan harganya untuk menebus setiap kita. Dan dikatakan harganya sudah lunas dibayar. Saat di Bukit Golgota, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sampai tetes darah terakhir. Saat di Via Dolorosa, langkah demi langkah, tetesan darah demi tetesan darah, cambukan demi cambukan, semua itu memikul begitu banyak dosa umat manusia, yaitu antara saya dan Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Sekali cambukan Romawi itu yang membuat dagingnya tercabik bercampur dengan darah yang disebut bilur Yesus, memikul keangkuhan kita, kesombongan kita, ketegar tengkukan kita, keangkuhan kita, merasa diri sendiri yang paling pintar, merasa diri sendiri yang paling bisa, dan terus masih banyak sekali yang lain, yaitu sakit penyakit, kutuk, dosa awal, dan lain sebagainya, sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Via Dolorosa sampai Bukit Golgota, menteteskan darah demi darah, tetesan darah demi darah, semua itu dosa dan kesalahan kita. Dan semua itu sudah dicurahkan dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Termasuk kita tidak bisa mengampuni, termasuk kita tidak bisa berbuat baik, termasuk kita tidak mungkin kita mengasihi musuh.
Tapi saat Tuhan Yesus sudah tebus kita dan kita menjadi imamat yang rajani, menjadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru, kuasa Roh Kudus menaungi kita. Katakan kuasa Roh Kudus menaungi kita, memampukan kita untuk mengasihi musuh. Apakah Ibu Yohana mengatakan begitu? Pernah mengalami? Pernah mengalami. Tidak langsung kita langsung bisa mengasihi sampai bagaimana. Tapi begitu kita mengatakan, aku mau mengasihi musuhku, aku mau mengampuni dia, aku mau berbuat baik pada dia, kuasa Roh Kudus mengubah hati kita. Roh Kudus menjamah hati kita, hati nurani kita. Di mana saat kita buka hati terima Yesus, di sanalah Roh Kudus dia mulai membongkar hati kita, membuang onak-onak duri, membuang nanah-nanah kebencian, membuang kejahatan-kejahatan untuk kita musuhi dan benci kepada orang yang benci kepada kita. Dan kita mengatakan sampai kapanpun aku tidak mungkin mengampuni dia. Nah itu semua dibuang. Semua sudah ditebus 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Saat Tuhan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu semua sudah ditebus. Dan dosa itu dia pikul. Dia mengatakan biarkan aja aku menembus engkau. Karena aku sangat mengasihi engkau. Siapa sih kita? Siapa kita? Orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mungkin kita mengatakan, aku tidak kenal. Justru saat engkau mengatakan tidak kenal, engkau justru harus buka hati. Buka hati, minta pengampunan, dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke hatimu. Bertata sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Ucapkan itu. Buka pintu hatimu, yaitu mulutmu. Mengundang dia masuk ke kehidupan pribadimu. Mengundang dia masuk ke dalam perkawinanmu. Mengundang dia masuk ke dalam rumah tanggamu. Tempat tinggalmu. Kalau engkau belum mengundang dia, kalau engkau belum mengundang Tuhan Yesus masuk ke perkawinan, ke pekerjaanmu, ke kehidupan pribadimu, ke tempat tinggalmu, mari buka hati, undang dia. Amin. Nah, Tuhan Yesus begitu menyayangi kita. Dan kita mengatakan, saya siapa? Saya tidak kenal dia. Buka hatimu. Saat engkau buka hati, berarti engkau sudah mengenal. DNA Tuhan masuk ke dalam kehidupanmu. Mulai engkau memiliki hati yang welas asih. Engkau melihat orang lain seperti kacamata Tuhan melihat setiap kita. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengampuni di atas kayu salib saat dia dicambuk oleh tentara Romawi. Dia mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti kita. Kita bingung, kenapa sih dia benci saya? Kenapa sih dia tusuk saya dari belakang? Kenapa sih dia menikam saya dari belakang? Dia menjelekkan saya dan lain sebagainya. Ucapkan kata-kata itu. Karena Tuhan Yesus ngalami. Dia salah apa kepada tentara Romawi itu. Tapi tentara Romawi itu cambuk dia. Dia salah apa kepada pemerintah-pemerintah di daerah itu. Pontius Pilatus, dia gak berdosa. Tapi mereka menjatuhi hukuman kepada dia. Demikian juga dengan kita. Kita katakan, saat engkau mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan katakan, itu latah sekali. Semua orang Kristen tahu. Yang bukan Kristen pun tahu kata-kata itu. Stop dulu. Itu adalah ayat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Adalah Tuhan sendiri. Ayat firman Tuhan penuh kuasa. Saat engkau mengatakan demikian, kuasa dosa dipatahkan, kuasa kebencian dipatahkan, kuasa kemarahan dipatahkan, hati kita diubahkan seperti hati Kristus, memandang setiap jiwa-jiwa. Dan kita mengatakan, dia pernah ludahi saya. Kan Ibu Yohana gak pernah. Stop dulu, saya sudah pernah diludahi beberapa kali. Pertama kali saya dibikin syok, dan saya duduk nangis
Tapi kalau engkau tanya, apakah Ibu Yohana benci kepada orang itu? Saya dengan sejujurnya mengatakan saya tidak benci. Karena saat itu saya sedang pelayanan. Kuasa Roh Kudus menaungi saya. Kalau gitu kita bisa benci dong saat kita tidak pelayanan. Tidak juga. Kalau engkau mengundang Tuhan Yesus setiap hari 24 jam memimpin hidupmu, engkau tidak akan benci. Saya tidak benci, saya tidak marah. Justru waktu dia ludah saya nangis. Saya mengatakan, engkau tetap harus Tuhan, undang Tuhan Yesus masuk ke hidupmu. Walaupun kau ludah saya, marah saya, benci saya tetap mengatakan engkau butuh Tuhan Yesus. Dan saya silahkan dia pulang, saya masuk ke kamar mandi, saya cuci muka. Sedikit pun tidak terpikir saya di ludah itu ada bakteri, di ludah itu ada virus dan lain sebagainya. Tidak. Saya hanya berdoa untuk dia. Dan saya puasa untuk dia. 2 minggu kemudian, saat itu belum ada WhatsApp. Dia BBM saya, dia berkatakan, Cici, mohon maafkan saya. Saya mau jadi orang Kristen. Arti Kristen adalah pengikut Kristus. Dan hari itu dia sudah menjadi pengikut Kristus. Karena dia mengizinkan Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya. Mari buka hatimu, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupanmu. Biarkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Doa, buka hati, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu. Bertata sebagai Tuhan Raja Juru Selamat pribadimu. Undang dia masuk ke dalam rumah tangga perkawinan dan pekerjaanmu. Serahkan seluruh kehidupanmu. Persembahkan kepada Tuhan. Niscaya kuasa Roh Kudus akan menaungi engkau dan engkau dimampukan untuk mengampuni. Engkau dimampukan untuk berbuat baik. Engkau dimampukan untuk mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada engkau. Yang dikatakan musuh. Nah, kita sering berpikiran, begitu banyak orang Kristen, hanya asbun. Mulut mengatakan mengasihi, tapi sejatinya hatinya, tindakannya tidak mengasihi. Dia begitu kasar, dia tidak bisa mengampuni. Mengapa? Kita sering bertanya-tanya. Itu karena salah dalam memahami konsep mengasihi. Dia salah memahami tentang konsep mengasihi. Apa sih konsep mengasihi? Konsep mengasihi yaitu mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa bertanya-tanya benefitnya apa saya mengasihi dia. Untungnya saya apa mengasihi dia. Sesudah saya mengasihi dia, apakah dia mengasihi saya? Nah, itu konsep yang salah. Itu yang pertama. Kedua adalah kalau konsep mengasihi adalah memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukannya. Apakah mampu? Akan mampu kalau engkau mengundang Tuhan Yesus, mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, mengizinkan kuasa Roh Kudus menaungi hatimu, engkau akan dimampukan. Instankah Ibu Yohana? Bisa instan, bisa step by step. Tapi tetap harus mengizinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupanmu. Percaya? Pasti harus percaya. Karena kita hidup sebagai pengikut Kristus. Seringkali kita beranggapan, kekuatan untuk mengasihi orang lain, kan aku yang mengasihi, jadi harus memakai kekuatanku. Betul, kekuatan kita yang sudah dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, niscaya kita tidak akan mampu mengampuni. Apalagi mengasihi orang yang dikatakan, kalau bahasa Sunda mengatakan pika sebelen gitu. Udah nyebelin banget, udah keponya ampun banget. Kita mengatakan gak mungkin. Tapi saat engkau berdoa untuk dia, saat engkau mengasihi dia, saat engkau tetap berbuat baik sama dia, engkau sudah melayani dia. Saat engkau melayani dia, dia pasti akan berubah step by step. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Amin. Nah, ada satu kesaksian yang mengatakan seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang kepincut oleh pelakor, penggoda laki orang. Dan dia kabur sama pelakor itu, dia meninggalkan istrinya yang punya bersama dengan dia
punya 3 anak. Anak yang kecil masih dalam kandungan. Sehingga anak yang kecil tidak terlalu hafal papinya. Dan dia ditinggalkan begitu tanpa dikasih uang, tanpa dikasih nafkah batin dan nafkah lahir. Sehingga ibu muda ini untung punya kepandaian untuk menjahit baju, sehingga dia mencari nafkah dengan menjahit baju, dan hatinya penuh kepahitan, hatinya penuh kekecewaan, hatinya penuh kebencian. Mana ada istri, mana ada wanita yang mau berbagi suami dengan perempuan lain, betul nggak? Nah, dan hari demi hari dia tidak menikah, dia juga tidak menikah lagi karena dia memang tidak bercerai, dia ditinggalkan begitu. Dan dia pun tidak tahu suaminya ada di mana, dan itu berjalan hari demi hari sampai belasan tahun, bahkan sampai anak-anaknya dewasa. Berarti udah puluhan tahun. Dia hanya mencari nafkah dan tekun membesarkan anaknya dengan hati yang penuh kebencian. Tapi yang ajaibnya, dia tidak pernah menjelekkan suaminya, ayah daripada anak-anak, di depan daripada anak-anak. Dia hanya tekun membesarkan, menyekolahkan, sampai si bungsu, seorang anak laki-laki, lulus kuliah dan kerja. Berarti dia lebih ringan bebannya, tapi dia tetap bekerja. Sehari ada yang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka pintu rumahnya, membuat dia syok bukan main, yaitu ada seorang laki-laki ringkih yang pakai tongkat dan kelihatan sekali stroke, mukanya udah menyon, ludah terus keluar dari mulutnya, dipapah oleh seorang wanita yang cukup muda, sekitar umur 30-an, dengan seorang anak perempuan yang remaja. Dan ibu muda itu berkata kepada yang punya rumah, yaitu yang ditinggalkan suaminya, yang mulai setengah baya, dia mengatakan, nih gua kembaliin suami lo, karena gua mau nikah dengan bule, gua mau keluar negeri. Dia katakan demikian, dan langsung aja ditinggalkan. Laki-laki ringkih itu mau gak mau dibawa masuk ke dalam rumah, dan perempuan setengah baya ini tidak urus laki-laki yang stroke itu. Tapi yang mengurus adalah anak-anaknya, khususnya anak bungsunya. Sebelum berangkat kerja, dia suapin papinya. Pulang kerja, dia kasih makan, dia rawat, dia kesehatannya semua, gantikan pempas dan lain sebagainya. Sampai sehari anak bungsunya ini bilang ke mamanya, Mami, saya diutus kantor untuk keluar kerja. Keluar kota beberapa minggu untuk bekerja. Jadi mau gak mau papi harus diurus oleh mami. Kenapa mami masih begitu benci sama papi? Terus maminya karena sayang anak, dia mengatakan silahkan kamu pergi kerja, biar mama yang urus ayah kamu. Singkat cerita, hari demi hari dia suapin, dia asal suapin karena tugas. Tapi ada sehari suaminya dengan mulut menyon bicara. Katanya, aku tahu kamu sangat benci kepada saya. Bisakah engkau mengampuni saya? Saya sangat menyesal. Wanita setengah baya ini, si ibu ini, keluar air mata. Dan dia mengatakan, kamu diam aja. Saya akan tetap merawat kamu. Tapi tidak mungkin saya lupa kelakuan kamu. Tapi besoknya, Sesudah dia mengatakan demikian, dia masuk kamarnya, dia tersungkur, dia menangis, dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu mengampuni dia, tolong aku Roh Kudus. Besok dia berubah hatinya, dan suaminya itu pegang tangannya dengan tangan yang sangat lemah. Dia mengatakan, ampuni saya. Dan ibu ini mengatakan, aku sudah mengampuni engkau. Waktu dia mengatakan aku sudah mengampuni engkau, dia tiba-tiba tersengguk-sengguk menangis. Dia ingat kasih mula-mula, bagaimana dia pacaran dengan suaminya, bagaimana mereka pertama menikah sampai punya anak 3, dan akhirnya dia luluh hatinya. Itulah Roh Kudus memampukan, mengasihi, mengampuni tanpa syarat. Dan mulai hari itu mereka sangat mesra. Dia merawat suaminya. Sesudah minggu kedua suaminya pulang ke surga dengan penuh kedamaian dalam pelukan istrinya.
Waktu anaknya pulang melihat ayah dan ibunya demikian, mereka sangat terharu. Mereka sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat bersyukur menjadi pengikut Kristus. Mereka berterima kasih Tuhan sudah memampukan kedua orang tuanya rukun kembali. Dan itu menjadi kesaksian hidup yang sangat luar biasa untuk pasutri, untuk seorang pria, untuk hidup takut akan Tuhan, menghargai mahligai perkawinan, menghargai, kata Amsal, ranjang perkawinan, menghargai istrinya dengan kesetiaan yang baik, mengucap syukur untuk seorang istri, mengucap syukur untuk seorang suami. Amin. Kasih dan pengampunan merekatkan mereka. Kasih dan pengampunan membawa mereka ingat kepada kasih mula-mula. Bagaimana kita pertama pacaran. Demikian juga bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali. Kita rindu selalu menaikkan pujian penyembahan. Kita rindu selalu membaca Alkitab. Kita rindu selalu bagaimana berdoa untuk orang lain. Nah itulah jikalau kita melepaskan pengasihan, mengasihi orang lain, welas asih kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain, niscaya kasih daripada Allah mengalir dalam hati kita, mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita kemanapun, dimanapun selalu tersungging. Amin. Tersungging, mukanya sumringah, mukanya membawa damai, bukan membawa kebencian. Kebayang gak? Bapak Ibu yang kukasih dalam Tuhan, bagaimana engkau mau tahu muka orang yang penuh kebencian? Begitu engkau marah, begitu engkau benci, cepat ambil cermin. Mukamu seperti paria, berlekuk-lekuk, dan dalamnya pahit sekali. Jeleknya bukan main. Walaupun engkau mengatakan paria kan berfungsi bagus sekali untuk membersihkan darah, tapi yang saya katakan adalah lahiriahnya paria jelek sekali. Itulah muka orang yang penuh kebencian, muka orang yang tidak bisa mengasihi dan berbuat baik kepada musuh. Ibu Yohana berkata demikian, pernah lakukan gak? Pernah dan sedang lakukan. Amin. Dan kita harus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b mengatakan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b berkata-kata demikian. Dari pihak kita pengikut Tuhan, dari pihak kita anak-anak Tuhan, kita cukup mengatakan, Tuhan aku mau, aku siap. Katakan bersama, aku mau, aku siap. Butuh kemauan, butuh kooperatif kepada Tuhan, baru kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau hasil yang bagus, untungnya siapa sih? Untung kerajaan surga, tentu untung kita juga. Amin. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, bagaimana Rasul Paulus berkata-kata kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang adalah seorang yang penakut. Pertama dia penakut dan bicaranya gagap. Dia mengatakan, justru di bawah pengasuhan daripada Rasul Paulus, Timotius menjadi seorang gembala. Dia mengatakan apa kepada anak rohaninya ini? Dia bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau perkataan kita berarti kita terlibat di dalamnya. Amin. Saya juga terlibat di dalamnya. Kita bukan roh ketakutan. Ternyata roh ketakutan membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa. Membuat kita mundur, berdiri di tempat, lari di tempat, tidak ada progres apapun. Tapi waktu Rasul Paulus membimbing anak rohaninya, dia mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan, nah, kita perhatikan kata penyambungnya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa sih artinya?
Ternyata ketakutan itu membuat kita stagnasi. Tapi saat kita turun di dalam Roh Kudus, kita ikut di dalam Roh Kudus membangkitkan kita di dalam roh kita. Kekuatannya itu berani maju, berani bertindak, berani action, berani terobosi, selalu dinamis dan selalu bergerak maju. Amin. Dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Membuat kita mengalir di dalam kasih Allah, membuat kita action di dalam Allah, membuat kita mengalami terobosan di dalam Allah, membuat kita sanggup mengampuni. Saat engkau action, berarti engkau respon kepada Tuhan. Amin. Nah, itu kekuatan kasih, yaitu kita dimampukan karena kita memakai konsep yang sempurna, konsep yang benar untuk di dalam Tuhan, mengikuti aliran Tuhan, mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada dia. Amin. Dia kurang makan, kita kasih makan. Dia kurang kasih, kita menabur kasih. Dia tidak mengerti, kita menopang, menolong dia, kita mengasihi dia. Kita menjadi berkat, kita menjadi contoh, kita menjadi figur. Akhirnya musuh kita juga akan mengasihi orang lain, juga mengasihi balik kita. Itulah menabur di dalam kasih, engkau akan menuai kasih. Engkau berbuat baik kepada musuhmu, engkau akan menerima tuaian. Tapi saat engkau melakukan hal itu, pertama engkau jangan tanya, apa untungnya sih saya mengasihi dia? Nyebelin gitu, keponya ampun. Nah, enggak usah bertanya itu. Abraham waktu mau keluar dari Ur Kasdim, dia enggak pernah tanya kepada Tuhan. Tuhan suruh saya keluar dari Ur Kasdim, untungnya apa saya? Di sana saya dapat apa? Abraham tidak bertanya begitu. Dia mengatakan apa? Yes, ma'am. Iya Tuhan, aku siap melakukan. Dia keluar dari Ur Kasdim. Bagaimana di luar Ur Kasdim? Itu urusan Tuhan. Demikian juga kita. Keluar dari Ur Kasdim kita. Kehidupan lama kita. Zona nyaman kita. Bertindak untuk mengasihi, berbuat baik. Dan menerima musuh kita apa adanya. Dan mengampuni dia. Nah, yang ketiganya, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam Roh Kudus itu tidak ada kekacauan. Tidak mengatakan, Senin aku mengasihi, aku mengampuni. Oh begitu, nggak ada Bapak Gembala, nggak ada leader. Kamis aku benci dia lebih daripada minggu lalu. Itu kacau. Itu bukan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dia tertib. Sekali bilang menerima dia apa adanya, mengampuni, tetap mengampuni. Sekali mengatakan ikut Kristus, tetap mengikut Kristus. Nggak ada mengatakan saat tidak diberkati, saat ada ujian, kita mengatakan, aduh cobaan apa lagi ini. Dalam Tuhan ingat baik-baik, tidak ada pencobaan. Pencobaan datang dari keinginanmu. Di dalam Tuhan ada ujian. Ujian demi ujian. Supaya engkau naik kelas dan menjadi dewasa. Amin. Saat datang ujian, kita mengatakan terima kasih Tuhan, berarti aku mau naik tingkat. Terima kasih Tuhan, berarti aku mau cuan. Terima kasih Tuhan, berarti aku akan mengalami berkat. Ada mujizat, ada terobosan baru. Amin. Jangan mengatakan ada ujian, aduh nggak ada Tuhan nih. Udah cobaan datang lagi, padahal keinginanmu untuk selalu belanja, jadi konsumtif. Sehingga gajimu belum sampai akhir bulan udah habis. Tapi engkau mengatakan, wah cobaan datang. Kesehatanmu nggak baik, tapi engkau jajan terus di luar. Dan engkau mengatakan, kenapa Tuhan tidak menjaga kesehatanku? Memangnya Tuhan satpam. Jangan mencobai Tuhan. Waktu ujian datang, terima kasih Tuhan, aku akan jaga kesehatanku. Sampai waktunya yang tepat baru aku jajan. Sampai waktunya tabunganku tepat baru aku belanja. Nah, itu ujian. Ujian kepada imanmu mendatangkan ketekunan dan ketangguhan. Itu di 1 Petrus. Nah itu baru benar. Amin. Nah kasih Tuhan dan pengampunan membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Karena kasih dan pengampunan, poin pertama adalah perintah daripada Tuhan. Perintah daripada Tuhan harus diresponi, harus dikerjakan. Amin. Jadilah
pelaku firman Tuhan yang setia. Kasih dan pengampunan itu adalah pilihan. Mau nggak mengasihi dan mengampuni? Kalau mau mengasihi dan mengampuni, berkat mengalir, keuntungan mengalir. Tadi saya sudah menjelaskan keuntungan dan berkat yang mengalir. Kasih dan pengampunan butuh tindakan, action, bukan berdiri di tempat, duduk di tempat. Cuman dengar, selesai dengar ya udah, nggak bisa, harus bertindak. Amin. Kasih dan pengampunan adalah satu komitmen. Komitmen mengasihi, komitmen berbuat baik kepada musuh, komitmen mengampuni. Niscaya engkau akan mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita sejati. Itulah perintah daripada firman Tuhan di Prapaskah ini. Doaku, engkau akan mengalami Jumat Agung yang betul-betul sangat luar biasa. Doaku, engkau akan mengalami Paskah yang investasikan kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa firman Tuhan yang layak dan patut engkau catat di notemu. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 yang mengatakan, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Injil Lukas 23 ayat 34 mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b mengatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Rasul Paulus bicara kepada anak rohaninya dengan perkataan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Catat ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ada ayat firman Tuhan yang perlu sekali setiap kita yang mendengarkan mencatat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah tanggal 4 bulan 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa biar kuasa Roh Kudus menaungi setiap kita, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada musuh kita, dan mengampuni musuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus bersama dengan setiap kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pekan yang akan datang. Selamat berhari Minggu dengan keluarga yang terkasih.